سيدنا محمد وأشغلي الظالم بالظالمين اللهم صل على سيدنا محمد وأشغلي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, ada satu ungkapan ini cakep banget, menarik banget buat kita renungi. Bahwasanya ungkapan ini bunyi kayak gini: Al-hayatu mustamiratun sawa'un kana dohikta ambakaita. Hidup ini bakal terus berjalan, mau kita sedang tertawa maupun kita sedang menangis, tetap aja hidup ini bakal terus berjalan. Fala tahmil nafsaka humuman, maka jangan bebani diri kita dengan kegalauan. Lan tastafida minha, sudah pasti kegalauan tersebut gak bakal ada manfaat yang bisa kita ambil. Wabtasim, maka tersenyumlah. Quote-nya adalah tentang kegalauan, bahwa jangan sampai ketika kita menghadapi satu masalah, menghadapi satu cobaan, hal ini menjerumuskan kita kepada kegalauan. Maka Islam mengajarkan kita tentang bagaimana cara menyikapi diri kita agar kita terhindar daripada kegalauan. Dan apa saja yang mesti kita lakukan ketika kita sedang mengalami hal tersebut. Karena itu adalah manusiawi. Manusia itu kan sifatnya ketika dia terkena satu masalah, maka dia bisa condongnya ke arah baikkah atau ke arah burukkah. Maka Islam mengajarkan agar kita terhindar tuh dari hal-hal tersebut. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan sebuah hadis, yang hadisnya ini bisa menjadi obat, ya, buat kita agar kita terhindar daripada kegalauan tersebut. Nah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Ini adalah cara bagaimana kita mengatasi ketika kita sedang terserang yang namanya galau. Apalagi galaunya tingkat dewa. Ini mesti kita buru-buru kanter agar tidak menyebabkan efek yang negatif pada diri kita. Maka Nabi kita Muhammad SAW memberikan cara agar kita terhindar dari hal tersebut. Apa yang mesti kita lakukan? Ihris ala ma yanfa'uka. Ini yang pertama. Ihris ala ma yanfa'uka. Berbuatlah apa yang bisa memberi manfaat bagi dirimu. Ini berarti kaitannya dengan kemanfaatan yang bisa kita lakukan oleh diri kita. Hal yang manfaat, gak usah kita menunggu hal tersebut. Ya, contohnya saja, gak usah kita nunggu diajak oleh seseorang untuk kita melakukan hal yang manfaat. Kita mulai aja dari diri kita sendiri. Oke, kita bisa belum menjadi orang yang manfaat, atau kita belum bisa berbuat hal yang manfaat untuk orang lain, tapi paling kagak ada hal yang bisa kita lakukan, ya, yang bermanfaat bagi diri kita. Apa itu? Isi aja hari kita dengan hal-hal yang positif. Kita sholat berjamaah, kita beberes rumah, kita lebih perhatian sama anak istri kita, atau yang lebih sederhana lagi, sibukkan mulut kita dengan berzikir. Itu adalah hal-hal yang manfaat bagi diri kita. Maka dari itu, jangan sampai kekosongan itu tidak diisi dengan hal yang manfaat. Maka Nabi wanti-wanti agar kita terhindar daripada
kemaksiatan, maka isilah dengan yang manfaat. Maka dari itu Ibnu Qayyim pernah berkata, min a'zamil asya'i dararan ala abdi batalatihi wa faraghihi. Bahaya yang paling besar yang dialami oleh seorang hamba adalah di waktu kosong dan di waktu luang. Nah, ini bisa menjadi hal yang buruk buat kita kalau kita nggak buru-buru counter. Fa inna nafsa la taqudu farighatan. Karena yang namanya jiwa itu nggak bisa berhenti untuk diem, bergejolak terus. Bal illam yushghilha bima yanfa'uha syaghalathu bima yadurruhu walabud. Kalau nggak buru-buru kita lakuin hal yang manfaat, maka ada kesempatan untuk diri kita berbuat yang tidak baik. Maka Ibnu Qayyim juga mengatakan hal yang serupa, agar kita bisa terhindar daripada hal-hal yang bisa membawa kita kepada hal yang negatif. Ibnu Mas'ud juga pernah berkata, ini sahabat Nabi, inni la amaqtu an arar rajula farighan la fi amali dunya wala akhiratin. Saya kesal banget, loh, kata Ibnu Mas'ud. Saya gedek banget sama orang yang hari-hari kosongnya tidak disibukkan dengan hal yang berbau dunia maupun akhirat. Dunia kagak, akhirat kagak. Hidupnya kayak nggak ada gairahnya, kayak nggak ada yang bisa dilakuin buat dirinya. Maka Nabi itu wanti-wanti agar kita terhindar dari untuk mengatasi kegalauan itu adalah kita mesti kudu ngelakuin pertama hal yang bermanfaat bagi diri kita. Itu tips untuk mengatasi kegalauan. Yang kedua, wasta'in billah. Mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan lupa kita untuk berdoa. Ya Rabb, saya dalam keadaan kesulitan. Keluarkan saya dalam keadaan kesulitan. Orang Allah yang janjiin kok, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya di dalam kesulitan pasti ada kemudahan. Allah ulang 2 kali itu ayat di dalam surat Al-Insyirah. Maka dari itu, untuk menghindari, untuk mengatasi kegalauan itu, yang mesti kita lakukan yang pertama adalah kita lakukan hal yang bermanfaat buat diri kita. Ya, paling kagak buat diri kita dulu dah. Kalau memang orang lain kita belum bisa lakukan, paling kagak buat diri kita dulu. Yang kedua, jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dengan cara tadi itu, isi hari-hari kita dengan berzikir, menyebut asma Allah, itu bagian dari doa. Boleh jadi dengan khasiat zikir-zikir yang kita ucapin, dengan kalimat salawat, dengan kalimat tahlil, dengan kalimat tasbih, atau apa saja zikir yang bisa kita baca, ternyata boleh jadi khasiatnya itulah yang menyembuhkan kegalauan kita. Maka lakukan hal yang bermanfaat dan jangan lupa berdoa. Nah, lalu Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti juga dalam hal ketika kita galau, jangan sampai kita ngelakuin beberapa hal. Yang pertama, wala ta'jaz. Kata Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan lemah kita. Nangis, cengeng, uring-uringan, itu menandakan bahwasanya diri kita lemah. Seakan-akan nggak ada sesuatu yang bisa kita lakuin di dunia ini. Padahal bisa aja gitu. Dulu ada seorang santri ngadu sama kiainya. Ini santri ngadu sama kiainya bahwa, Pak Kiai, saya ini udah lulus pesantren dan gak punya kerjaan. Maka kiainya itu tersenyum. Lalu kiainya itu nyuruh dikasih duit sama kiainya nih 20.000 buat beli sapu. Sono, kamu beli sapu. Beli sapu tuh santri akhirnya.
Ini sapunya Pak Kiai. Itu sapu gunakan untuk sapu musola yang ada di dekat kuburan. Karena kuburan itu ada musola, dan musolanya itu ya nggak kerawat. Akhirnya si santri ini disuruh kiai ini untuk ngopenin, untuk ngebersihin tuh musola. Akhirnya dibersihin, dipel, cakep dah. Ketika ada waktu azan, di azan. Ketika ada waktu sholat 5 waktu, dia ngimamin. Pokoknya jadi ada kehidupan di musola tersebut. Singkat cerita, di musola tersebut di samping kanan kirinya itu ada kuburan. Ya. Dan dia nggak tahu kuburan siapa. Ternyata akhirnya dia punya inisiatif nih, anak santri nih. Dia punya inisiatif. Didoain aja itu setiap sore, kuburan atu, didoain aja, pokoknya didoain. Pada nggak kenal padahal tuh kuburan siapa. Didoain aja setiap hari. Nah, suatu ketika kuburan ini kan pasti ada yang penghuninya, dan penghuninya pasti punya keturunan. Nah, suatu ketika keturunannya ini datang mau ziarah ke kuburan tersebut, dan keluarganya kaget ngelihat bahwa ada di kuburan tersebut seorang laki-laki berpakaian selayaknya santri sedang mendoakan di atas kuburan orang tuanya. Lalu ditanya, "Maaf mas, ini kuburan siapa?" Nah, santri ini menjawab nih, "Nggak tahu kuburan siapa. Saya mau baca-baca aja." Subhanallah, ini kuburan ayah saya. Oh, kuburan ayah mbak. Ternyata yang sedang dibacakan doa oleh santrinya itu adalah seorang pengusaha besar, yang keluarganya notabene banyak hartanya. Singkat cerita, akhirnya ini santri dikasih rezeki setiap bulan. Ya, kalau bahasa sederhananya, digaji setiap bulan untuk setiap hari mendoakan kuburan yang ada di samping musola tersebut. Yang tak lain tak bukan adalah ayah daripada orang yang sedang melihat santri tersebut sedang berdoa di atas kuburnya. Ini kan kuasa Allah. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Kita nggak bakal tahu apa hari esok yang bakal kita bisa lakuin. Sehingga masih banyak hal-hal yang bisa kita lakuin. Maka dari itu, fala ta'jaz kata Nabi. Jangan lemah. Itu yang mesti kita hindari ketika kita sedang galau. Wa in asobaka syai'un fala taqul. Ingat, ketika kita sedang mendapati musibah, ujian, cobaan, jangan pernah sekali-kali kita berkata, "Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza." Jangan kita bilang begini, "Coba seandainya saya nggak begini ya. Coba seandainya." Jadi seakan-akan kita nyesel dengan takdir yang Allah berikan, kesal dengan takdir yang Allah berikan kepada kita. Kita nggak terima dengan kudratullah. Padahal la haula wala quwata illa billah. Udah semuanya kita pasrahin sama Allah. Orang ini jalan dari Allah Subhanahu wa taala, udah nggak bisa kita hindarin. Cuman kan ada jalan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Proses seseorang ketika dia ingin naik kelas, maka harus ada ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita ngomong tuh, ya, jangan sampai kita ngomong, "Coba saya nggak begini ya, pasti saya nggak begini." Jangan tuh. "Lau anni fa'altu kana kadza wa kadza." Coba saya nggak ngelakuin begini, pasti saya nggak begini. Jangan tuh. Walakin kul. Akan tetapi kalau udah kejadian, maka yang harusnya kita ucapin adalah qaddarallah wa ma syaa fa'al. Udah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma syaa fa'al. Karena ketika Allah berkehendak, maka ia melakukannya. Fa inna law taftahu amala syaitan. Karena sesungguhnya kalimat law, seandainya, jikalau, kalau begini, itu adalah peluang adanya syaitan masuk kepada diri kita, sehingga kita secara tidak langsung menyalahi qudratullah. Maka dari itu, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari hadis ini kita bisa ngambil kesimpulan. Ada cara dan kiat-kiat yang bisa kita lakuin ketika kita sedang mengalami kesusahan atau kita sedang mengalami kegalauan. Karena itu adalah sifatnya manusiawi.
maka kita bisa hindari dengan cara-cara yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, yang mesti kita lakuinlah hal-hal yang bermanfaat. Yang kedua, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang mesti kita hindarin, jangan pernah kita melemah, jangan kita pernah melemah, dan jangan pernah kita menyalahkan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Quddus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin.